يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. لكن حركة حماس بخير. حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية. قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء. Sehingga tadi yang indah adalah mereka itu Hamas, katakan Presiden tadi, singa itu telah melarikan diri, bersembunyi di bawah, di terowongan-terowongan di bawah tanah. Sementara Gaza itu hancur lebur dan mereka tidak peduli dengan itu. Yang penting mereka dikatakan kami telah berjuang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat Lampai Channel, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kita akan melihat terkait dengan bagaimana yang video tersebar terkait dengan Presiden Palestina yang menyesali dengan perbuatan dari Hamas. Ya, antum bahas Hamas lagi. Ya, tetap kita akan membahas Hamas. Di video-video sebelumnya kami sudah beberapa kali membahas Hamas dan kita sudah menampakkan terkait dengan siapa sebenarnya Hamas itu. Ya, dan kita tahu bahwasanya itu adalah ikhwan muslimin, pada dasarnya ikhwan muslimin. Yang di sini sahabat Lampai Channel, dalam video ini menarik sekali, kita akan mendengarkan seorang presiden yang mengeluh dengan perbuatan dari Hamas. Nanti kita akan lihat di sini dia sebutkan bahwasanya mereka itulah Hamas itu singa-singa yang lari, hanya bisa bersembunyi di terowongan-terowongan di bawah tanah, sementara Gaza yang hancur mereka tidak peduli katanya. Anak-anak meninggal, masyarakat sipil juga meninggal di bawah reruntuhan bangunan, tetapi yang penting adalah tidak peduli dengan Gaza itu, tetapi yang penting Hamas itu tetap ada. Ini yang dikatakan. Nanti kita lihat bagaimana kaulnya dari Presiden Palestina yang tidak suka juga dengan yang dilakukan oleh Hamas. Kita tahu bahwasanya kamu bahas lagi tentang Hamas, ya ikhwan muslimin. Iya, saya katakan seperti begitu. Dan memang puncak terorisme itu, pemahaman terorisme berada di ikhwan muslimin. Saya katakan begitu. Saya juga dulu ikhwan muslimin. Kami punya tokoh-tokoh dulu itu Salman Al-Auda, kemudian Safar Al-Hawali, Sayyid Qutb, Mullah Omar. Itu kami punya tokoh-tokoh, dan yang paling keren itu adalah Hasan Al-Banna. Itu yang paling keren dulu kami itu, ya, dulu. Kemudian juga yang sekarang saya juga pernah buat video juga ada di situ Sayyid Qutb, ya, yang menentang fatwanya para ulama di Saudi Arabia terkait dengan Palestina dan Hizbullah. Dan sekarang sebelum dia meninggal dia mengakui itu, dia bahwasan dia di atas kesalahan, dan Saudi itu mereka fatwanya benar. Dia hanya ingin menyatukan kaum muslimin. Ternyata Hizbullah itu dikatakan, ya, itu Hizbul Syaitan, dikatakan seperti begitu, dan itu sekarang yang membantu Hamas. Ayo sahabat Lampai Channel, kita tidak berpanjang lebar, kita lihat saja bagaimana kaulnya presiden terkait dengan Hamas itu. وعندما حصل العدوان قالوا في غزة وغيرها وفي الخارج لو ذهبت غزة ومحقت غزة لا يهمهم أن تمحق غزة، المهم أن تبقى حركة حماس موجودة. قالوا هذا، قاله هنية وقاله مشعل، لا يهمنا ماذا يحصل. ثم قال مشعل أكثر من هذا، إن الذي يجري في غزة شيء بسيط
يؤثر علينا، لا يؤثر علينا. ثم خرجوا ليقولوا الحركة بعافية وبخير، وهناك آلاف الشهداء من أبناء الشعب، آلاف الجرحى من أبناء الشعب، عشرات الألوف من البيوت المهدومة. إلى اليوم 100,000 فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بالعراء لأنهم لا يجدون مسكنا لهم. لكن حركة حماس بخير. حركة حماس كانت تختبئ تحت الأقبية. قيادة حركة حماس، وأقولها للمرة الأولى، هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح، ثم يقولون نحن قاومنا. Ya sahabat Lapas Channel yang semoga dirahmati Allah, bagaimana tanggapannya antum setelah antum mendengarkan presiden ini Palestina mengeluh terkait dengan Hamas? Ya, ada tadi poin-poinnya menarik, bahwasanya Hamas itu tidak peduli mau hancur Gaza, yang penting mereka itu ada. Rumah-rumah, bangunan-bangunan, anak-anak meninggal, masyarakat Palestina meninggal khusus di Gaza, mereka tidak peduli. Yang penting Hamas ini ada dan melakukan perlawanan. Dan di situ ada kaul tadi yang terakhir dia ucapkan, bahwa singa-singa itu telah melarikan diri, bersembunyi di bawah terowongan-terowongan di bawah tanah. Sementara Gaza itu hancur lebur disebabkan karena perbuatan mereka yang menyerang Israel, dibalas lagi. Ya, ini sekarang begitu. Antum mau salahkan salahkan Hamas. Sekarang begini sahabat Lapas Channel. Kaidah kita dalam fikih, dalam jihad juga itu, atau dalam Islam, darul mafasid muqaddimun ala jalbil masalih. Menolak kejelekan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kita cuma 10 roket yang kecil ditembakkan ke Israel. Israel balas dengan lebih banyak lagi pakai pesawat tempur, dibombardir Gaza. Masyarakat, anak-anak meninggal di bawah reruntuhan bangunan. Sekarang kita hadapkan dengan maslahat dan mafsadat. Masuk nggak? Coba. Ya, dengan kaidah juga tadi. Masuk nggak maslahat dan mafsadat tersebut? Kita cuma segelintir saja peralatan, kita mau menyerang. Dibalaslah. Lihat apa yang terjadi. Sementara pemimpinnya berada di Qatar, di rumah, di istana yang mewah. Masyarakat di Palestina, di Gaza sana tidak beralaskan tempat tidur, hanya bumi saja. Dan mereka, lihat sahabat Lapas Channel, kita bukan menyalahkan itu, tapi mari kita ukurlah dengan maslahat dan mafsadat ini. Kita ukur, coba antum juga seperti itu. Jangan dengan perasaan, jangan, tapi dengan maslahat dan mafsadat. Maslahatnya apa? Oke, maslahatnya adalah adanya perlawanan, ya, yang perlawanan yang dilakukan, sehingga di situ juga membuat orang-orang Yahudi bahwasanya ada juga perlawanan dari. Oke lah, ya seperti itu, membela Palestina. Kita sepakat, kita doakan semoga masyarakat Palestina yang meninggal menjadi syahid, dan semoga Allah mengangkat derajat mereka, memuliakan mereka. Masyarakat di sana yang masih hidup juga dimuliakan, Palestina dimuliakan oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Israel ini, Yahudi ini, dan siapapun saja yang berkaitan dengan mereka, yang mendukung mereka. Oke, kita mendoakan seperti itu. Sekarang terkait dengan maslahat. Oke lah, ya maslahatnya seperti tadi, penyerangan, ada perlawanan. Kemudian mafsadatnya apa? Kerusakan yang terjadi apa? Ternyata lebih besar kerusakannya. Kan kita tahu dalam Islam itu, Rasulullah SAW saja menahan dirinya di Makkah, di Madinah juga seperti begitu. Nanti sudah punya kekuatan, kemampuan, bahkan ketika terjadinya perang Badar, Rasulullah SAW dengan jumlah pasukan yang kecil, dan itu memang tujuannya bukan untuk pergi berperang, tetapi untuk menghalang suatu kabilah dagang. Tetapi Allah berkehendak lain. Allah mempertemukan mereka dengan pasukan yang sangat banyak, ya. Sehingga Rasulullah harus berdoa dengan kemampuan, Masya Allah.
Dengan kaum saat itu kaum muslimin masih lemah. Di Makkah lihat, tidak ada perlawanan. Ya, tidak ada perlawanan karena mereka lemah. Nanti sudah kuat baru mereka berani, ya seperti itu. Dan kita lihat sekarang ini, Masya Allah, orang-orang menyerang Saudi Arabia, katanya dia berkiblat ke membantu Israel. Lihat, di sana banyak ulama. Said Qutb saja mengakui keilmuan dari para ulama-ulama Saudi Arabia sehingga dia bertobat. Ya, ketika dia memfatwakan tentang Hizbullah, tentang Hamas itu adalah produk Yahudi, Said Qutb saat itu kan menentang itu. Tapi ujung-ujungnya kan dia mengakui, ya ternyata dia sendiri mengatakan Hizbullah itu Hizbus Syaitan. Ya, dikatakan seperti, dan itu yang membantu Hamas sampai dalam pasien. Lihat sekarang kita kembali ke materi, yaitu terkait dengan mengukur perbuatan Hamas ini dengan maslahat dan mafsadat. Antum ukur itu coba. Kerusakan yang lebih besar, sahabat Lampai Channel. Sementara pimpinannya itu di Qatar sana bermegah-megahan, ya bermegah-megahan. Cuma yang sejubirnya itu siapa, Abu Ubaidah yang sering berbicara di media itu untuk menyebarkan, memberikan semangat. Tapi lihat masyarakat di sana karena perbuatan-perbuatannya yang tak terukur dengan maslahat dan mafsadat ini, saudara-saudara kita sesama muslim tidak punya tempat tinggal. Anak-anak mereka kita lihat hancur, ditindis oleh reruntuhan, bangunan-bangunan yang hancur. Perempuan di situ juga terbunuh. Ya, mereka tidak punya tempat tinggal lagi. Itu ukuran maslahat dan mafsadat seperti apa, sahabat Lampas Channel. Maka kita bangun jihad itu dengan mendapatkan kemenangan, bukan kemudian dengan kekuatan. Lihat, ketika Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid, mengutus Al-Ka'kah bin Ammar, ya, untuk melakukan perperangan dalam keadaan memang pasukan saat itu memang kuat. Kemudian jangan kita serah Saudi Arabia, mengkambing hitamkan lagi Saudi Arabia, ya, tapi luar biasa. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, jangan kita terprovokasi dengan orang-orang yang memang pemikiran-pemikiran takfir. Ya, sahabat Lampas Channel. Itu yang mungkin kita lihat. Sehingga tadi yang indah adalah mereka itu Hamas, katakan presiden tadi, singa itu telah melarikan diri, bersembunyi di bawah, di terowongan-terowongan di bawah tanah. Sementara Gaza itu hancur lebur dan mereka tidak peduli dengan itu. Yang penting mereka dikatakan kami telah berjuang. Yang penting Hamas itu ada. Mau hancur Gaza ataupun tidak, mereka tidak peduli itu. Ya subhanallah. Karena memang tidak diukur dengan maslahat dan mafsadat. Kalau antum mau bantah seperti ini, oke. Ukur dengan maslahat dan mafsadat. Coba antum ukur dengan itu. Masuk nggak itu? Saya kira jauh sekali, sahabat Lampas Channel. Kalau maslahatnya oke, kita sepakat maslahatnya ada perlawanan, tapi kan kemampuannya kecil. Kemudian maslahat, mafsadatnya lagi coba antum ukur. Antum tidak bisa dapat kalau kita ukur dengan maslahat dan mafsadat, tidak bisa dapat itu, sahabat Lampas. Memang kita akan melakukan kesalahan dari dari Hamas tersebut karena melakukan penyerangan duluan, kemudian dibalas, dibombardir itu. Saudara-saudara kita meninggal, warga sipil meninggal sebagaimana yang dikatakan oleh presiden itu, sahabat Lampas. Bagaimana tanggapannya antum? Kita diskusi saja di kolom komentar. Antum jawab jangan dengan perasaan, antum ukur dengan maslahat dan mafsadat, ya, antum ukur dengan itu karena kita punya agama seperti itu. Saya kira kalau antum kecuali agama lain, ya. Demikian mungkin sahabat Lampas Channel. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين